Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azalea Aurora. Saya dari kelas Mazawa 1. Di sini saya akan membuat video tentang presentasi pelajaran pengantar ilmu ekonomi. Baiklah, pokok pembahasannya adalah produksi dan proses produksi. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Dalam memenuhi keinginannya, manusia memerlukan barang dan jasa, tetapi barang dan jasa tersebut tidak tersedia begitu saja, melainkan harus dibuat dengan pengorbanan tertentu yang dapat dinilai dengan uang. Para produsen harus menggunakan bahan baku setengah jadi dari perusahaan lain, kemudian diolah menjadi barang jadi yang siap dipakai oleh para konsumen akhir. Contohnya dalam pembuatan pakaian, maka kita memerlukan tekstil. Nah, pembuatan tekstil kita memerlukan benang, dan pembuatan benang memerlukan kapas dari perkebunan. Berdasarkan contoh di atas, mulai dari kapas menjadi pakaian itu mengalami banyak perubahan, yaitu perubahan bentuk, warna, sifat, dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan produksi adalah suatu kegiatan untuk menambah nilai guna pada barang. Dalam prakteknya ada bermacam-macam dalam menambah guna suatu barang, yaitu bentuk, tempat, waktu, milik, dan jasa. Selanjutnya yang kedua adalah proses produksi. Sistem persaingan sempurna atau perfect competition, keputusan barang apa yang diproduksi, berapa banyak yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, berapa banyak faktor produksi terletak pada perusahaan. Yang menjadi pedoman adalah harga yang terbentuk akibat interaksi permintaan dan penawaran. Harga pasar ini merupakan keinginan konsumen dan produsen. Apabila harga naik karena permintaan bertambah lebih besar daripada pertambahan penawaran, maka pengusaha terdorong untuk menghasilkan barang lebih banyak dengan harga yang lebih tinggi tersebut. Setiap produsen hanya dapat menghasilkan sebagian kecil saja dari seluruh jumlah produk yang harus dihasilkan oleh seluruh produsen. Oleh karena itu, produsen tidak dapat mempengaruhi tingkat harganya. Dengan demikian, untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya, hanya dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah memaksimumkan tingkat produktivitas dari faktor-faktor produksi yang digunakan. Yang kedua, meminimumkan biaya yang dibayarkan kepada faktor-faktor produksi yang digunakan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, faktor produksi. Faktor produksi ini terdiri dari sumber daya lahan, sumber daya manusia atau tenaga kerja, sumber daya modal atau real capital, dan yang terakhir sumber daya kewirausahaan atau kemampuan tata laksana atau skill. Yang keempat adalah badan usaha. Badan usaha ini dikelompokkan menjadi 4, yaitu perusahaan swasta, koperasi, negara, dan daerah.